Di usianya yang kini sudah tidak muda lagi, semangat Nunung dalam menjalani karir sebagai public figure nampaknya telah menemui titik penat yang dimana dirinya sempat berpikir untuk segera pensiun dari dunia hiburan tanah air yang selama ini ia geluti. Mengaku telah mengurangi aktivitasnya sebagai public figure hingga menerapkan pola hidup sehat, ternyata di balik itu semua, Nunung masih memiliki sebuah alasan tersendiri dalam keputusan dirinya yang menunda untuk pensiun lebih cepat. Lantas, seperti apakah penjelasan Nunung terkait dirinya yang dikabarkan ingin segera pensiun dari dunia entertain yang telah membesarkan namanya hingga saat ini? Oh iya dong, kalau menjaga kesehatan bukan sekarang aja, dari dulu ya. Dari saya masih muda itu saya selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting sekali. Kita bekerja mati-matian, kalau kita nggak sehat kan rugi sendiri gitu ya kan. Apalagi dengan kesibukan syuting, jamnya yang nggak bisa dipastikan selesai jam berapa, standby jam berapa, ini. Kadang ada sehari bisa 2 program, kayak gitu. Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan ya nggak mungkin sampai sekarang aku bisa kerja. Tapi membatasi? Enggak, sekarang 1, aku udah nggak bisa 2 aku sangat membatasi sekali karena memang udah terasa sih capeknya bagaimana gitu. Jadi memang sama suami juga kayak weekend gitu nggak bisa ngambil kerjaan meskipun ada tawaran off air mau apa, tapi sama suami yang perjalanan jauh-jauh gitu sih udah nggak diambil. Keluhannya ya apa ya, capek lah, udah ngerasain capek lah. Biar anak-anakku aja deh, aku nanti tinggal pensiun menikmati hidup masa-masa. Ya sekarang sih aku menikmati masa-masa tua saya dengan masih bisa bekerja sih alhamdulillah. Kalau untuk bisnis biar anak-anakku aja. Saya tuh sebetulnya sih pinginnya sudah pensiun ya. Tapi ternyata saya kan punya cucu banyak ya, dan cucu kalau dulu anak-anak saya yang meminta ke saya karena memang tanggung jawab saya sebagai orang tua, saya harus mencari nafkah buat keluarga, buat anak-anak. Nah, anak-anak sekarang alhamdulillah kan mereka sudah selesai kuliah, udah pada kerja, udah mapan lah alhamdulillah. Cuman sekarang muncul cucu-cucu. Nah, cucu-cucu tuh sekarang Umi minta beliin mainan, Umi minta baju, Umi minta ini, minta aduh. Ternyata masih ada yang, ya aku harus kerja lagi gitu. Sekarang kerjaku juga buat cucu-cucuku. Cucu itu bener-bener, ya sebetulnya sih kalau dibilang lebih-lebih sih enggak. Cuman memang nggak bisa bilang enggak gitu ya? Iya, cucu itu memang spesial banget gitu. Ya selagi kita mampu, selagi kita bisa ya apa yang diminta cucu, pokoknya kita mampu ya kita turutin. Karena sekarang aku masih mau kerja lagi kan buat nyenengin mereka, buat cucu-cucuku. Jadi ya kalau dia minta ya ayo gitu. Mau sampai kapan sih mungkin ada di... Aduh, mau sampai kapanpun kita nggak bisa membatasi ya, selama aku masih diberi kesehatan, selama masih bisa berpikir positif, selama aku masih diterima di dunia seni ini dan mereka yang bekerja dengan aku merasa happy, merasa tidak ada masalah dan aku merasa juga nggak ada masalah, ya kita jalani karena seniman itu kan nggak ada masa pensiun sebetulnya ya, tergantung kembali ke diri kita sendiri karena seniman itu nggak bisa dibatasi dengan usia karena semakin tua mungkin semakin dibutuhkan banyak sekali di dunia komedi ya, di dunia layar lebar sinetron pun juga begitu sebetulnya peran-peran orang tua itu juga masih dipentingkan gitu loh. Ya karena memang aku pikir ya udahlah, maksudnya pensiun yang harus ninggalin sih nggak mungkin banget gitu ya. Cuman ya udahlah kita yang ngambil bintang-bintang tamu gitu aja deh. Nah alhamdulillahnya sekarang malah masih dipercaya lagi sama TV, masih ada reguler, masih dibutuhkan bintang tamu di mana-mana ya alhamdulillah. Tapi dikenal sebagai Di dalam perjalanan karirnya yang bisa dibilang cukup gemilang, terselip sebuah kisah pengalaman buruk bagi Nunung yang sempat terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh dirinya pada tahun 2019 silam. Dengan adanya kejadian itu pula, Nunung nampaknya kian merealisasikan niatan dirinya untuk menghindar serta berhati-hati dalam lingkungan yang memiliki potensi untuk membawa dirinya bisa kembali terjerumus dalam masa kelam. Lalu, seperti apakah cara Nunung
untuk menghindar dari masa lalunya yang cukup kelam itu? Hati-hati, lebih apa ya, lebih sekarang berteman lebih milih-milih, bukan milih-milih yang bagaimana ya, memang harus sensitif ya, harus milih-milih. Sekarang nggak bisa terus keluar di dunia malam gitu, juga mesti harus dibatasi gitu. Bukannya kita nggak mau berteman dengan siapapun, tapi kalau memang udah arahnya mau ke sana ya lebih baik kita tinggal. Protek sekali. Justru anak-anak kan ngancam semua waktu itu ngomong. Kalau mama masih nekat bermain kayak gitu, kita semua juga akan terjun. Ya, ancamannya mengerikan sekali. Oh enggak, jangan nak, jangan, cukup mama aja, cukup ke orang tua aja. Jangan sampai itu dulu, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Banyak pelajaran banget di situ, banyak pelajaran banget. Dan sekarang tuh aku hidupku lebih hati-hati, Mbak. Jadi kadang-kadang masih kayak parno gitu. Masih. Dan aku tuh masih aktif berobat, Mbak, gitu ke psikiater gitu ya. Berobat, konsultasi aja. Karena masih kayak ada rasa parno, ketakutan gitu. Ya kalau pengobatan sendiri, sholat, ingat sama yang kuasa, udah. Itu aja, itu yang paling kuat, yang paling mujarab itu. Konsultasi aja, konsultasi gitu aja. Nggak ada yang terapi yang bagaimana enggak, konsultasi aja. Karena ya untuk menjaga supaya, karena masih rasa ketakutan gitu masih ada. Enggak juga, cuman ya konsultasi aja, dan itu nggak rutin kok. Kadang-kadang kepingin aja beberapa bulan sekali. Ya kita mempertahankan, yang sulit itu memang mempertahankannya. Sekarang mempertahankan sama dulu aku kepingin menjadi seorang nunung, itu juga nggak gampang banget ya, jatuh bangunku bagaimana sehingga orang mengenal saya. Nah justru sekarang setelah orang mengenal saya, itu yang lebih berat lagi itu mempertahankan. Karena kita mempertahankan itu, kita harus memberikan yang terbaik buat yang muda-muda. Walaupun aku pernah punya kesalahan yang fatal ya, tapi aku bisa kembali lagi, aku bangkit lagi, dan aku memberikan contoh sama mereka itu bahwa ini nggak bagus, yang bagus itu aja, mempertahankan itu. Dan aku masih konsisten dengan pekerjaan aku, nyenengin cucu. Sekarang nyenengin cucu, dan aku masih pengen menghibur masyarakat gitu loh, karena memang aku masih kepengen masyarakat tuh melihat aku bahagia, bisa ketawa apa yang aku kerjakan, itu aja. Ya karena aku ada kebahagiaan kalau melihat orang bahagia melihat aku. Ya ada tadinya usaha-usaha. Kalau umroh kan udah sering, dan kalau umroh itu nggak bisa ditargetkan kita punya apa enggak ya. Kalau bisa, sebagai kita umat muslim, selagi kita mampu ya kita harus berangkat umroh. Sekarang lagi dijalankan karena kemarin aku kan ada komorbid gitu, jadi harus kurus. Jadi kemarin itu aku banyak banget mau di-endorse dengan dokter-dokter, tapi cuman karena aku takut banget. Terus aku suntik itu kan aku paling takut. Nah sekarang itu kan, karena sekarang yang nanganin dokter kesehatanku, karena aku obesitas, aku udah terlalu gemuk. Sekarang berapa ya, 95 kalau nggak salah, udah gemuk banget. Dan itu penyakit dan akan antri kalau kamu nggak diet, kamu nggak apa ya. Sekarang aku suntik seminggu sekali. Ya harus berani. Kalau dulu yang tadinya aku takut, aku sekarang sudah mulai suntik seminggu sekali setiap hari Rabu.